Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan kembali belajar akidah akhlak, yaitu tentang materi ilmu kalam. Yang pertama itu ada pengertian ilmu kalam. Pengertian secara etimologi, secara harfiah, kata ilmu kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan, yaitu yang bernalar dan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasional dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik ataupun logika. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, terutama yang ke agama Islam, dengan bukti-bukti yang meyakinkan, yaitu yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam juga disebut bisa membahas tentang soal-soal keimanan. Yang kedua ada pengertian terminologi. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah yang iman yang diperkuat dengan dalil-dalil yang rasional. Sedangkan Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa ilmu kalam bersandar kepada argumentasi-argumentasi yang rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah ataupun sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Selanjutnya, ada ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Aspek pokok di dalam ilmu kalam adalah keyakinan akan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, maha kuasa, maha perkasa, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Karena itu, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam terbagi dalam pokok-pokok sebagai berikut. Hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sering disebut dengan istilah mabda. Dalam bagian ini termasuk pula bagian takdir. Yang selanjutnya, hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagaimana perantara antara manusia dan Allah ataupun disebut dengan wasilah meliputi malaikat, nabi atau rasul dan kitab suci, yaitu kalau umat Islam Al-Quran. Hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang ataupun disebut juga dengan ma'ad, meliputi surga, neraka, dan sebagainya. Yang selanjutnya, aspek-aspek ilmu kalam, bagian-bagian kalam sebagai sebagian ilmu dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama ada keesaan zatnya, keesaan sifatnya, keesaan perbuatan, dan keesaan dalam beribadah kepadanya. Masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam yakni secara garis besar masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam adalah kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Yang selanjutnya ada fungsi ilmu kalam. Yang pertama, untuk memperkuat dan membela dan menjelaskan akidah Islam. Dengan adanya ilmu kalam, bisa menjelaskan ataupun memperkuat pembelaan dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya timbul pertentangan itu. Selanjutnya, membuat suatu garis kritik yang sehat berdasarkan logika dengan ilmu kalam bisa memulihkan kembali ke jalan yang benar ataupun ke jalan yang benar-benar suci murni dan melakukan pembaruan serta perbaikan terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Yang ketiga, sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasional supaya bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rasional. Selanjutnya, ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran rasional akan dibantah jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.